Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Abbas dari kelas 10 Saturnus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kimia hijau dan nanoteknologi. Pertama-tama, kimia hijau itu apa sih? Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada perancangan produk dan proses yang meminimalkan penggunaan dan produksi zat berbahaya. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas kimia terhadap manusia dan ekosistem. Baiklah, ini ada 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama itu pencegahan limbah lebih baik mencegah limbah daripada mengelola limbah setelah terbentuk. Kedua, efisiensi atom. Reaksi kimia sebaiknya dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan bahan baku menjadi produk akhir sehingga mengurangi limbah. Ketiga, penggunaan zat. Penggunaan zat tidak berbahaya sebisa mungkin menggunakan bahan kimia yang kurang beracun untuk manusia dan lingkungan. Yang keempat, desain molekul. Desain molekul yang aman. Produk kimia dirancang agar berfungsi dengan baik tetapi tetap aman digunakan. Kelima, pelarut dan kondisi reaksi ramah lingkungan. Mengurangi penggunaan pelarut berbahaya dan memilih metode yang efisien secara energi. Keenam, efisiensi energi. Reaksi kimia harus menggunakan energi seminimal mungkin, misalnya dengan reaksi pada suhu dan tekanan ruang. 7. Bahan baku terbarukan. Sebisa mungkin menggunakan bahan baku dari sumber daya yang dapat diperbarui. 8. Menghindari derivatisasi. Reaksi tambahan yang tidak diperlukan seperti perlindungan atau pembukaan gugus fungsi harus diminimalkan. Kesembilan, katalisis. Menggunakan katalis untuk mempercepat reaksi tanpa menimbulkan limbah tambahan. Ke-10, produk yang mudah terurai. Produk kimia dirancang agar terurai secara alami setelah digunakan. 11. Analisis real time. Pemantauan proses reaksi secara langsung untuk mencegah pembentukan zat berbahaya. Ke-12, meminimalkan potensi bahaya. Proses dan bahan kimia dirancang untuk meminimalkan risiko kecelakaan seperti kebakaran atau ledakan. Penerapan kimia hijau. Pertama, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan seperti biomasa. Kedua, pembuatan plastik biodegradabel yang mudah terurai atau ya itulah. Yang ketiga, produksi bahan bakar alternatif seperti bioetanol. Keempat, pengurangan emisi karbon dioksida melalui teknologi katalis. Manfaat kimia hijau. Manfaatnya yaitu mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan efisiensi energi dan bahan baku, menjaga kesehatan manusia dari paparan zat berbahaya, mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Lanjut pada nanoteknologi. Pengertian nanoteknologi. Nanoteknologi adalah cabang ilmu yang berfokus pada manipulasi materi pada skala nanometer. 1 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter year. Teknologi ini memungkinkan pengembangan material, perangkat atau sistem dengan sifat dan fungsi baru karena manipulasi atom dan molekul pada ukuran yang sangat kecil. Karakteristik utama nanoteknologi. Pertama, ukuran nanometer. Bekerja pada ukuran 1-100 nanometer. Pada skala ini, material sering memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan skala makroskopik seperti kekuatan, reaktivitas, atau konduktivitas.
Kedua, efek kuantum. Partikel pada skala nano memiliki efek kuantum yang memengaruhi sifat-sifatnya seperti warna, magnetisme, dan kemampuan menghantarkan listrik. Ketiga, rasio luas permukaan terhadap volume yang terjadi. Partikel nano memiliki luas permukaan yang besar, membuatnya lebih reaktif dan efisien. Penerapan nanoteknologi. Pertama, kesehatan dan kedokteran. Contohnya itu pengobatan kanker, membuat nanopartikel yang bisa mengantarkan obat langsung ke sel kanker tanpa merusak jaring sehat. Contoh lainnya itu biosensor, digunakan untuk mendeteksi penyakit dengan akurasi tinggi. Kedua, energi. Penyimpanan energi, mengembangkan baterai dengan kapasitas lebih besar dan pengisian lebih cepat. Kedua, sel surya nano efisien dalam mengubah energi matahari menjadi listrik. Ketiga, lingkungan. Membersihkan polusi melalui nanopartikel yang menyerap atau mengurai zat berbahaya. Penyaringan air menggunakan nanomaterial untuk menghilangkan kontaminan. Keempat, industri elektronik. Pembuatan perangkat kecil seperti transistor nano untuk komputer yang lebih cepat dan hemat energi. Kelima, tekstil dan material. Pakaian anti noda dan anti air menggunakan lapisan nano bahan konstruksi yang lebih kuat namun ringan. Keuntungan nanoteknologi, meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan bahan, memungkinkan inovasi dalam berbagai bidang, membantu mengatasi masalah lingkungan. Tantangan dan risiko. Pertama, ada biaya. Penelitian dan pengembangan nanoteknologi membutuhkan investasi besar. Kedua, keamanan. Efek nanopartikel pada kesehatan manusia dan lingkungan belum sepenuhnya diketahui. Ketiga, etika, potensi penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan. Sepertinya itu saja dari materi saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.